Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan bicara tentang hal-hal teknis gimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar. Coba kita pelajari dulu bahasa Indonesia asal mulanya bagaimana dan bagaimana dia bermetamorfosis sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Kenapa sejarah bahasa Indonesia diperlukan? Karena urgensi belajar sejarah itu sangat penting. Karena pengetahuan sejarah sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap segala sesuatu. Kalau kita tahu latar belakangnya, asal-usulnya, dan bagaimana ia mengalami perubahan, kita akan bisa mendudukkan suatu objek itu secara proporsional. Baik, supaya kita memiliki apresiasi dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, mari kita akan pelajari sejarah bahasa Indonesia. Hal pertama yang harus kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial budayanya. Kita perlu pahami bahasa-bahasa itu lahir dari latar sosial perjuangan bangsa Indonesia. Lalu perjalanan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Adapun ikrarnya pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal ini dinamakan Sumpah Pemuda. Lalu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, maksudnya bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Lalu, bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Pada zaman dahulu terjadi 3 tingkatan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Pan-Opijisan 1901 sampai 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Pan-Opijisan. Ini hanya berlaku sampai 1947. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ini pada tahun 1947 sampai 1956. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Pan-Opijisan, adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938. Di Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan pembaharuan 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan.
Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres menceritakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Di sini kita lihat bahasa Indonesia mengalami metamorfosis yang cukup jauh dan cukup panjang, yang membuat keberadaannya itu semakin berubah dan semakin lengkap. Perubahan bahasa Indonesia dapat kita telusuri dari 3 aspek lagi. Pertama yaitu aspek leksikon. Di sini jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia terus bertambah. Kedua, perkembangan semantik. Secara teoritis, kata-kata atau istilah mengalami perubahan makna, seperti perluasan, penyempitan, pergeseran, penyorasi, ameliorisasi, dan lain-lain. Ketiga, aspek fonologi adalah kata-kata yang diucapkan. Perubahan pengucapan kata-kata pada zaman dahulu dan sekarang, namun memiliki makna yang sama. Selanjutnya, terakhir aspek gramatikal atau cara menyusun kalimat. Kreativitas pola bahasa terus berkembang dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini telah mengalami perjalanan dan perkembangan yang cukup panjang. Baik, sekian penjelasan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih.